Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Nida Najibah. Pada pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan materi teks negosiasi di kelas 10 pada semester 2. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu ingin kalian mengingat-ingat terlebih dahulu. Apa sih itu teks negosiasi? Nah, teks negosiasi adalah sebuah teks yang berbentuk interaksi sosial di dalamnya, kemudian yang menyatukan kedua belah pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Kemudian ingin dicapainya suatu kesepakatan. Jadi, ingat ya, kata kuncinya adalah satu, perbedaan kepentingan. Yang kedua, yaitu ingin mencapai suatu kesepakatan. Nah, setelah itu, kesepakatan dapat dicapai melalui yang pertama, melalui pengajuan, dan yang kedua, melalui penawaran. Setelah kedua kegiatan ini, maka akan tercapainya suatu kesepakatan. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian ketahui dalam pembelajaran hari ini adalah kalian harus menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup di dalam teks negosiasi baik secara lisan maupun secara tulis. Nah, indikator yang harus kalian capai yaitu kalian harus dapat menganalisis faktor keberhasilan teks negosiasi. Kemudian, mengungkapkan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan penawaran di dalam sebuah teks negosiasi. Di dalam indikator tadi, sudah kita ketahui ya bahwa pada pembelajaran hari ini kita akan membahas terkait apa sih pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Nah, jika kita bedakan antara pengajuan dan penawaran itu memiliki perbedaan. Jika kalian kemarin sudah membaca teks transaksi jual beli mangga, maka orang yang mengajukan itu adalah pedagang. Contohnya, beli neng misalnya kayak gitu. Kemudian, bak beli bak. Nah, itu adalah pengajuan seorang pedagang kepada pembeli. Kemudian, penawarannya dilakukan oleh seorang pembeli. Misalnya, 20.000 saja ya bang. Nah, seperti itu. Kutipan itu termasuk ke dalam sebuah penawaran. Jadi, ketika kalian misalnya ke pasar, bukan berarti kalian menawarkan kepada seorang pedagang, tetapi kalian meminta penawaran kepada seorang pedagang. Jadi, diingat-ingat ya, kalian meminta penawaran, bukan mengajukan penawaran. Seperti itu. Nah, di dalam sebuah kegiatan bernegosiasi, pasti kita ingin negosiasi kita berhasil, bukan? Nah, salah satu cara agar negosiasi kita berhasil, kita harus bisa menggunakan faktor-faktor keberhasilan. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang bisa membuat negosiasi kita berhasil dan diterima oleh lawan negosiator kita? Mari kita simak pembahasannya. Di sini, Ibu anggap bahwa faktor keberhasilan negosiasi ada 4 jenis ya. Jadi kita formulasikan bahwa faktor kegiatan keberhasilan teks negosiasi itu ada 4. Tetapi besar kemungkinan faktor kegiatan negosiasi itu tidak terpatok kepada 4 ini, melainkan masih ada banyak lagi di luar sana. Tetapi untuk memudahkan kalian, Ibu rumuskan menjadi 4 faktor ya. Yang pertama yaitu kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Maksudnya berkompromi dengan pihak lain yaitu adalah kalian mampu menahan ego kalian. Kalian membiarkan lawan negosiator kalian untuk mengemukakan alasannya terlebih dahulu. Kalian jangan memotong pembicaraan dari lawan negosiator kalian. Silakan kalian dengarkan terlebih dahulu alasan apa saja atau ungkapan apa saja yang ingin disampaikan oleh lawan negosiator kalian. Kemudian setelah lawan kalian selesai berbicara, barulah kalian berbicara. Kalian mengungkapkan apa yang ingin kalian kemukakan dengan alasan yang tepat. Setelah itu, kalian akan menemukan jalan tengah yang ingin kalian tempuh, yaitu win-win solution. Nah, nomor 2 yaitu tidak ada pihak yang dirugikan. Maksudnya di sini adalah kalian harus berperilaku adil. Seperti pembahasan sebelumnya, Ibu sudah mengungkapkan bahwa
Di dalam kegiatan negosiasi itu harus suka sama suka. Jadi kalian tidak memberatkan pihak lain atau harus berperilaku adil. Yang nomor 3 yaitu kesepakatan yang dicapai harus bersifat praktis dan dapat dilakukan. Artinya kalian tidak memberatkan lawan negosiator kalian ketika kalian misalnya memiliki suatu syarat kepada lawan negosiator kalian. Seperti pada teks HP baru. Misalnya, ayah memberikan syarat kepada Ismi untuk dapat belajar dengan giat dan menggunakan handphone dengan cara yang positif. Nah, hal tersebut atau syarat tersebut dapat Ismi lakukan karena hal tersebut bersifat praktis dan dapat dilakukan oleh Ismi. Seperti itu ya. Kalau misalnya contoh yang memberatkan adalah misalnya di dalam teks perdagangan misalnya. Kalian menawarkan harga yang sangat merosot kepada penjual. Nah, itu adalah tidak dapat dilakukan secara praktis karena bisa merugikan pihak lain. Jadi, dari satu kegiatan atau dari satu faktor akan berpengaruh dengan faktor yang lainnya. Faktor yang nomor 4 yaitu alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Artinya, kalian harus mengungkapkan alasan yang kuat atau alasan yang tepat dan alasan yang sangat logis dan dapat diterima oleh lawan negosiator kalian. Kita simak satu teks berikut ini. Oke, mari kita analisis faktor keberhasilannya. Aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku ya. Lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Nah, dari kutipan ini, kira-kira faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan dari teks negosiasi? Nah, faktor yang mempengaruhi adalah alasan yang disampaikan mampu meyakinkan ayah bahwa pilihan si anak itu tepat. Faktornya berarti berada di nomor 4, yaitu alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Mengapa dapat dikatakan mampu mempengaruhi? Karena si anak mengemukakan bahwa bakat dia adalah mekanik. Nah, bakat mekanik tersebut dapat membantu dia menuju gerbang perkuliahan. Baik, kita langsung ke kutipan nomor 2. Iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi, ayah sarankan ke SMA saja ya. Nah, faktor ini yaitu menggunakan faktor tidak memaksakan pihak lain. Nah, berarti berada di nomor 1, yaitu kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Berbeda ya ketika seseorang memaksa atau tidak memaksakan. Kalau misalnya memaksakan, pasti contohnya seperti kamu harus sekolah ke SMA. Jika tidak sekolah ke SMA, ayah tidak akan membiayai kamu sekolah. Misalnya seperti itu ya. Itu salah satu contoh yang memaksakan. Nah, mengapa ini dikatakan tidak memaksakan? Karena di sini ada kata ayah sarankan. Berarti ayah memberikan kesempatan untuk si anak tetap memilih. Seperti itu ya. Setelah kemarin kalian mengerjakan LKPD 2, di dalam LKPD 2 kan ada soal. Nah, soal itu harus kalian kerjakan. Nah, di sini Ibu akan membahas satu soal saja ya sebagai contoh. Misalnya, Ibu memberikan kutipan mengenai teks jual beli mangga. Nah, di situ ada kutipan barangnya bagus loh. Ini bukan karbitan, mangga masak pohon. Nah, kemudian ada saya jamin Bu kalau ada yang rusak atau kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Nah, dari kutipan ini yaitu faktor yang menyebabkan kegiatan negosiasi menjadi berhasil adalah penjual dapat meyakinkan bahwa kualitas barang itu terjamin. Jadi si penjual itu menggunakan alasan yang tepat. Nah, ini berarti di faktor nomor 4 ya. Baik, kita lanjut ke teks nomor 2 ya. Ibu ambil pada nomor pertama. Di sini ada kutipan, ayah belum cukup uang untuk membeli HP Is, lagian kan sudah ada telepon rumah. Nah, pada kutipan ini ayah meyakinkan dengan alibi bahwa masih ada alternatif lain. Nah, alibi di sini adalah berarti sebuah alasan. Jadi alasannya yaitu masih ada telepon rumah. Seperti itu ya, alasan yang dapat menguatkan negosiator. Nah, Ibu di sini ingin menantang kalian. Coba kalian jawab kuis satu ini. Nah, dari kutipan ini, kira-kira faktor apa yang menyebabkan negosiasi menjadi berhasil? Yap, yaitu faktor keberhasilan apa yang telah dicapai
alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain ya. Berarti faktor yang mempengaruhi adalah pada nomor 4. Kita beralih ke kegiatan 2. Nah, pada kegiatan 2 ini, kalian akan belajar mengajukan alasan yang tepat untuk dapat melakukan pengajuan penawaran dalam teks negosiasi. Nah, di dalam teks negosiasi ini, kita akan mendapatkan suatu akhir atau goals, yaitu kesepakatan. Kesepakatan yang seperti apa sih? Yaitu yang berhasil. Jadi, kalian ingin membuat sebuah negosiasi menjadi berhasil, kalian tentu harus memiliki alasan yang tepat. Alasan yang tepat itu bisa kalian sisipkan di dalam kegiatan pengajuan ataupun kegiatan penawaran. Nah, untuk contoh, mari kita lihat teks HP baru. Nah, di sini ada beberapa alasan-alasan yang dapat menguatkan kalian untuk mempengaruhi lawan negosiator. Nah, alasan-alasan ini yaitu dapat mempengaruhi ayahnya sehingga ayahnya dapat memberikan ISMI sebuah HP. Nah, jika kalian tidak mengungkapkan suatu alasan yang tepat atau alasan yang tidak masuk akal, maka bisa jadi kegiatan negosiasi kalian tidak berhasil. Misalnya, HP bisa ISMI gunakan untuk menonton video-video ya. Nah, seperti itu alasan yang kurang tepat dan tidak bisa diterima. Atau misalnya contoh lain, kalian menggunakan alasan yang kurang tepat dan tidak berhubungan dengan konteks yang ada. Oke, di sini ada kuis dadakan lagi nih. Silakan kalian beri satu alasan pengajuan terkait mengenai keinginanmu mengikuti latihan untuk lomba hingga sore yang bentrok dengan kegiatan kepesantrenan. Baik, nah itu dia pembahasan yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang kalian serap pada pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Baik, Ibu tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.